Mohon disetujui rekaman, ya, Adik-adik. Ini harus semua menyetujui ya. Ini boleh direkam. Oke. Baik. Kita mulai ya. Nah, jadi saya diminta untuk mengajar pengantar sistem cerdas. Jadi untuk kelas B ya. Mata kuliah ini lebih kepada mengantarkan adik-adik bagaimana mengenal beberapa metode atau teknik yang digunakan pada sistem cerdas. Nah, sistem cerdas ini bukan smart system terjemahan bakunya, tetapi intelligent system. Nah, jadi nanti di sini kita akan belajar beberapa teknik, tetapi pada intinya adalah teknik ini digunakan, diambil atau mengadopsi kemampuan manusia dalam merespon atau melakukan aksi terhadap segala sesuatu. Misalnya nanti kalian akan mempelajari sistem kendali fuzzy. Saya akan mengantarkan adik-adik sekalian mengenal apa itu fuzzy. Fuzzy itu kabur, terjemahan harafiahnya. Tetapi maksudnya adalah fuzzy itu adalah bagaimana terminologi kontrol itu, terminologi kendali itu mengikuti terminologi manusia. Ya, misalnya robot kita suruh jalan 3,5 meter misalnya. Nah, kita tidak mengatakan itu di fuzzy. Kita mengklasifikasikan atau mensegmentasikan dekat, jauh, sangat jauh, atau sangat-sangat jauh gitu. Jadi ketika kita bilang berjalan dekat, maka dia akan berjalan di sekitaran 3,5 meter itu. Tapi tergantung dengan definisi dekat, sedang, jauh, dan kita definisikan sebelum kita merancang sistem cerdas tersebut. Nah, itu fuzzy. Ada juga yang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu mengadopsi sistem biologi atau saraf manusia dalam merespon segala sesuatu. Nah, di situ ada proses pembelajaran seperti kita mengenali huruf A ketika bayi, itu kita tidak bisa, tetapi lama-lama setelah diajari, akhirnya mata, brain atau otak kita dan pikiran kita sudah mengenal itu huruf A. Meskipun huruf A itu dimodif sedikit-sedikit ya, divariasi sedikit, kita sudah mengenal itu huruf A. Begitu juga untuk teknologi lain, sehingga dia bisa digunakan jaringan saraf tiruan ini untuk pengenalan pola, atau misalnya untuk mengetahui apakah macet atau tidak dengan image yang kita rekam. Ada juga nanti namanya algoritma genetik. Algoritma genetik itu meniru konsep genetika manusia, ya gitu ya. Nah, begitu ada juga ada sistem pakar. Sistem pakar ini itu mengadopsi pikiran-pikiran pakar, dibuat menjadi satu program, sehingga misalnya daripada kita harus ke dokter, kenapa tidak pikiran-pikiran dokter itu kita program, sehingga kita buat pertanyaan-pertanyaan kepada pasien, sehingga pasien cukup menjawab dengan komputer. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan kita berikan, sistem akan dengan sendirinya bisa mengidentifikasi bahwa penyakit yang diderita oleh pasien ini penyakit apa gitu, atau klasifikasi apa. Mungkin itu sedikit ya. Mungkin ada yang belum kenal, saya Seno, lanjutan ya. Untuk saya kira udah beberapa yang kenal. Ini rata-rata dari mengambil mata kuliah ini ya, instrumentasi dan pengukuran kalau nggak salah ya. Ini masih kedengaran kan suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, ini profil saya, mungkin ini sekilas saja ya. Nah, email saya, kemudian bidang penelitian saya kurang lebih pada otomatisasi dan rekayasa kendali, atau automation and control engineering, dan sistem energi. Jadi apa yang terkait dengan otomatisasi, apakah di rumah, pabrik, atau apa, itu memang bidang saya. Kemudian rekayasa kendali dan seterusnya. Nah, kemudian perlu saya ingatkan, kontrak perkuliahan ini kehadiran itu dinilai maksimum 10%, gitu ya. Jadi kalau misalnya hadir di presensinya nanti
dari 16 kali pertemuan hadir 16, maka dia dapat 10 poin. Nah, kemudian tugas itu sekarang 30%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, tugas ini bisa diambil nanti dari kuis atau tugas besar, nanti dipecah, tergantung pada saat perkuliahan. Nah, kemudian, untuk kehadiran, usahakan itu hadir di atas 75%. Untuk kehadiran ini, karena kita online, seharusnya itu lebih mudah, karena cukup untuk untuk absen di presensi online ya. Bagi yang tidak bisa hadir, ya, mohon melaporkan ke saya atau ketua kelasnya dengan alasan yang meyakinkan ya. Nah, jadi mohon dilaporkan kenapa tidak bisa. Nah, itu mungkin nanti bisa diberikan kehadirannya diokekan seperti itu. Jika memang ketidakhadirnya masuk akal. Oke ya. Nah, referensi yang digunakan itu ini ada 2 buku, satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia. Nah, berbahasa Inggrisnya berjudul Neurophagy in Soft Computing, A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence. Yang bahasa Indonesia ini sedikit saja saya pakai, itu Artificial Intelligence. Karena sistem cerdas ini kadang-kadang beberapa tekniknya itu bisa digolongkan sebagai artificial intelligence. Kenapa artificial intelligence? Itu kecerdasan buatan. Jadi ketika robot, ketika mesin kita kasih kemampuan berpikir atau merasa secara bukan perasaan ya, tetapi merasa seperti syaraf kita kepada robot atau mesin, maka itu buatan. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh robot atau mesin atau mobil atau ruangan itu adalah kecerdasan buatan. Nah, misalnya kita menerapkan Faji pada rumah gitu ya, untuk mengendalikan tingkat pencahayaan atau tingkat suhu, temperatur, kelembaban yang ada dalam sebuah ruangan, maka kita gunakan itu teknik Faji, maka ruangan itu bisa mengetahui bahwa tingkat kemampuan kita respon terhadap temperatur itu beda antara orang Indonesia dan orang Eropa misalnya. Nah, jadi kalau kita itu suhu 10 derajat atau 12 derajat itu mungkin sudah masuk golongan rendah, 10 derajat 10 atau sampai 12 derajat Celcius. Nah, tetapi mungkin untuk orang Eropa mungkin masih dalam kelompok yang sedang. Nah, jadi ketika kita terapkan itu pada AC misalnya air conditioning, maka ketika kita minta rendah, maka suhunya rendah itu mungkin sekitar 10 sampai 9 derajat Celcius sekitar itu. Begitu juga banyak digunakan teknik Faji itu misalnya pada mesin cuci. Nah, biasa kan kita set itu mesin cuci. Mesin cuci itu kita set tergantung dengan waktu dan jenisnya. Tetapi ketika kita berikan kecerdasan buatan dengan teknik Faji misalnya, maka dia bisa tahu ketika kita masukin aja, kita tekan, dia bisa tahu dari berat dan jumlah kotoran yang ada pada pakaian kita, sehingga dia bisa memberikan secara otomatis memberikan waktu kepada mesin cuci itu untuk mencuci misalnya, oh ini harus 1 jam untuk pakaian yang lebih ringan dan tidak terlampau kotor, itu mungkin bisa 30 menit gitu. Nah, itulah kemampuan yang Faji yang kita berikan kepada kemampuan manusia. Ketika manusia mencuci kan tahu, oh ini kotor gitu ya. Nah, itu mungkin lebih lama dibandingkan dengan misalnya, oh ini lebih bersih, tidak terlampau kotor, maka lebih cepat. Nah, kemampuan itu yang kita berikan kepada mesin cuci. Nah, jadi kurang lebih mata kuliah pengantar sistem cerdas ini akan saya bawa adik-adik ke dalam mengenalkan sistem-sistem cerdas tersebut ya. Nah, sekarang pada sistem cerdas kita lihat ada tiga kelas atau klasifikasi metode kendali ya. Ada kendali konvensional atau kendali klasik. Ini walaupun klasik itu masih sering digunakan di industri yang dinamakan PID atau kepanjangannya itu proportional, integral, dan differential. Jadi kalau alatnya itu adalah penguat sebenarnya proporsional ini, integral ini adalah integrator
Diferensial ini diferensiator. Nah, dengan men-setting atau men-tuning konstanta untuk PID ini, maka sistem itu bisa merespon misalnya kita minta bahwa suhu pada sistem perebusan itu dijaga agar tetap misalnya sekitar 150 derajat Celcius. Maka ketika masuk raw material atau bahan baru ke dalam misalnya perebusan itu, tentu suhunya akan sedikit fluktuatif, tetapi sistem itu akan mengikuti tuning ini, apakah cepat responnya atau tidak. Atau misal kendali tegangan. Nah, tegangan kan paling dinamis nih, bahwa kita bisa menggunakan tegangan itu 220, tetapi toleransi yang dibolehkan misalnya oleh PLN misalnya 10% atau IEEE misalnya ya, itu misalnya 5% misalnya. Jadi dia boleh itu misalnya 220 hanya tambah 10% dari itu, lewat itu melanggar standar. Maka PID ini ditanamkan pada sistem kontrolnya, sehingga ketika misalnya tambah beban atau misalnya ada kejadian apa, bagaimana sistem respon itu sehingga stabil mencapai sekitar 220 itu. Dan ketika ada error steady state itu apa? Error ketika dalam kondisi stabil ya, bukan stabil, dalam kondisi yang steady gitu, tidak fluktuatif lagi, itu harus di bawah 10% tadi seperti yang distandarkan oleh PLN. Nah, maka PID ini menjalankan fungsinya untuk mengendalikan sistem pembangkit atau sistem yang menghasilkan listrik ke beban. Nah, kemudian ada juga kendali modern. Setelah kendali konvensional itu ada kendali modern yang paling banyak digunakan itu adalah yang berbasis keadaan atau state base. Nah, biasa kita mungkin adik-adik sudah belajar dasar sistem kendali ya. Nah, itu ada namanya state space model. Nah, kenapa ada state space model ini? Sebelumnya teknik kendali konvensional ini biasa dia SISO, single input, single output. Jadi biasa yang digunakan itu adalah transfer function. Nah, ini bahasanya agak mungkin masih baru, tapi kalau udah belajar sistem kendali mungkin istilah ini sudah dikenal. Nah, transfer function itu apa? Perbandingan antara input dan perbandingan antara output dan input sehingga dihasilkan model. Jadi istilahnya output dibagi input itu modelnya apa? Sehingga model itulah sebenarnya model dari plan atau kendalian atau sistem yang kita kendalikan. Tetapi kelemahan dari konvensional ini penekanannya itu adalah SISO, single input, single output. Jadi satu input, satu output. Sehingga kendali berbasis modern itu atau state space model ini bisa merangkum multiple input dan multiple output atau MIMO. Nah, MIMO ya. MIMO ini sehingga beberapa input, misalnya inputnya tidak hanya temperatur, inputnya juga ada kelembaban misalnya. Inputnya juga ada misalnya yang lain misalnya. Nah, outputnya juga bisa lebih, tidak hanya tegangan, bisa juga arus. Nah, jadi bisa lebih dari satu. Itulah makanya disebut dengan kendali modern. Jadi sistemnya lebih makro dia dibandingkan teknik kendali konvensional. Ada juga model predictive control. Apa itu model predictive control atau biasa disingkat MPC? Nah, ini biasanya kita anggap sistem itu sebagai satu black box. Nah, kalau set space atau transfer function tadi yang di kendali konvensional itu kita bisa menggunakan model matematikanya. Itu model matematikanya kita turunkan dari motor misalnya kan. Nah, itu bisa kita dapatkan modelnya. Tapi model predictive control ini kita anggap bahwa kita tidak tahu modelnya, model matematikanya. Nah, jadi karena banyak sistem tidak bisa dimodelkan secara matematik misalnya. Nah, dengan memberikan input, output dan seterusnya beberapa kali dengan seperti mengetesnya gitu ya. Nah, itu nanti akan didapatkan model pendekatan dari prediksi model dari kendalian atau plan tersebut gitu. Jadi bisa didapatkan dari memberikan input, outputnya bagaimana, memberikan variasi input yang lain, outputnya bagaimana. Jadi kayak seperti dicoba gitu. Nah, misalnya orang dicubit, itu dia
responnya gimana? Nah, kemudian dielus, responnya gimana? Nah, seperti itu. Nah, ketika dapat itu, nanti dari respon itu bisa di-generate atau dihasilkan satu model. Untuk, oh model manusia berarti seperti ini. Dari sisi misalnya mengantisipasi misalnya cubitan atau belayan seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya soft control, ini yang akan kita bahas. Ya, soft control ini kendali cerdas. Ini adalah datang setelah kendali modern. Jadi soft control, kendali cerdas itu macam-macam sebenarnya. Cuma saya berikan sini ada kendali fuzzy, ya, fuzzy control, jaringan saraf tiruan, neural network, dan algoritma genetik yang saya bicarakan tadi, genetik algoritma. Jadi kalau lihat dari nama yang dua terakhir ini, sebenarnya ngikutin terminologi yang ada pada manusia. Manusia punya syaraf, ditiru. Gitu. Bagaimana sih responnya, dibuatkan sebagai model. Algoritma genetik, genetika, ada kromosom dan sebagainya. Nah, itu juga ditiru. Jadi genetiknya itu bisa diubah atau bagaimana. Sehingga evolusi optimisasi pada sistem itu bisa dilakukan melalui algoritma genetik ini. Dan fuzzy itu sebenarnya lebih sederhana. Fuzzy itu untuk sistem-sistem mikro, misalnya mesin cuci dan sebagainya, itu lebih kepada language, bahasa. Jadi mengendalikan sistem itu dengan bahasa. Bahasa yang dipahami dan atau mudah dimengerti oleh manusia, sehingga ketika kendalinya nanti, walaupun di dalam bahasa itu, misal kita bilang dekat, biar sistem yang memikirkan dekat atau menerjemahkan dekat itu apa. Tetapi ketika kita memerintahkan dia itu dekat, itu sebenarnya lebih gampang daripada kita suruh, oh kamu pergi misalnya 3,57 meter ya, nah, kan itu agak repot. Nah, seperti itu. Nah, itu banyak sistem itu sebenarnya bisa didekati dengan cara yang lebih sederhana. Nah, jadi kendali cerdas ini mencakup pengendalian berbasis kendali umpan balik, ya, kontrol, atau kendali logika, automation. Nah, jadi kendali logika itu automation itu yang banyak di industri, di otomatisasi. Jadi metode yang dikenal sebagai apa? Soft computing atau biasa computational intelligence, ya, atau sistem cerdas, intelligence system. Banyak istilah ini, tapi pada intinya adalah kurang lebih seperti itu. Ya. Bentar ini. Oke. Nah, persoalan pada kendali konvensional apa? Ya, kita lihat di sini, kita identifikasi itu kendali konvensional bagaimana. Desain kendali konvensional memodelkan sistem secara makro. Ya. Model tersebut secara empiris melalui dinamika proses diketahui. Ya, pengetahuan diketahui melalui pengukuran parameter sistem. Jadi kita harus ukur, ya. Kemudian modelnya dibuat secara empiris, benar-benar kita, misalnya kalau ada motor tuh benar-benar kita tahu bahwa motor tuh ada berapa lilitan dan sebagainya, berapa indukansinya, berapa resistansinya. Untuk memodelkannya, dan dalam prakteknya itu implementasinya mesti dilakukan oleh yang memang ahlinya gitu. Nah, jadi desain kontrol ini biasa berbasis PID. Ada beberapa teknik, salah satunya adalah metode Jigger-Nichols. Ini biasa dipelajari di dasar sistem kendali. Ya, nampak rumit ya, kalau belum kenal memang rumit, tetapi sebenarnya tidak rumit amat. Apalagi sekarang sudah ada apa pemrograman bisa menggunakan MATLAB, itu dalam hitungan detik sudah keluar itu. Apa kita bisa pendekatannya auto tuning itu bagaimana? Auto tuning itu misalnya kita pengen responnya tuh cepat gitu. Jadi kita hanya menggeser grafiknya saja cepat, lebih cepat itu langsung dia mengenerate modelnya. Jadi tidak susah sekali sekarang. Kalau dulu mungkin, sekarang udah gampang sekali untuk mendesain ini. Nah, keuntungannya apa? Mudah digunakan. Ya, sedikit parameter bebas dan model proses mudah. Kalau kita sudah dapat modelnya, kita bisa tinggal taruh di microcontroller, kita dalam pemrograman microcontroller. Nah, itu langsung jalan. Jadi tidak susah amat gitu. Kemudian kokoh dia, karena dia lebih kokoh, ada artian kita sudah pasti bahwa sistem itu mengikuti aturan yang pasti gitu. Kemudian persoalannya adalah itu sulit diaplikasikan pada sistem yang kompleks. Jadi kalau sistemnya sangat kompleks jadi susah. Dia memang harus sistem yang mikro. Nah, kalau sistem makro terdiri dari beberapa subsistem, yaitu sistem-sistem yang mikro di bawahnya, itu memang agak sedikit ribet. Kalau kita mau pengontrolannya dari sisi level atas gitu.
Jadi kalau sistem yang punya banyak subsistem biasanya kalau sistem itu pengontrolannya hanya memang terkait dengan sistem mikro, maka kita gunakan biasa kita kombinasikan. Kita gunakan adalah sistem konvensional. Tetapi untuk level makronya kita bisa gunakan yang lain. Gitu. Tapi kalau yang kendali konvensional agak sulit untuk diterapkan pada sistem yang makro atau kompleks. Nah, kemudian memiliki permintaan parameter mengenai faktor yang dikendalikan. Nah, ini yang agak sulit. Karena misalnya untuk memodelkan motor saja, itu kadang-kadang sulit secara matematik, walaupun dilakukan pendekatan-pendekatan. Jadi pendekatan-pendekatan ini biasa presisi, sangat presisi. Nah, cuma ketika kita mendapatkan motor atau generator atau sistem yang tidak ada informasinya, tidak ada nameplate-nya misalnya, atau harus kita buka dan sebagainya, itu menjadikan penggunaan ini menjadi lebih rumit teknik ini. Kemudian metode dan aturan untuk sistem yang kompleks umumnya tidak dapat direalisasikan. Kadang-kadang tidak realistis katanya. Oke. Nah, sekarang masuk ke kendali modern. Apa sih persoalan di kendali modern? Nah, kita lihat. Ya. Ini bukan berarti kendali konvensional tidak bagus ya. Tidak. Ini bukan berarti kendali modern juga tidak bagus. Tapi dia cocok itu diterapkan di mana gitu. Jadi jangan sampai adik-adik nanti, wah saya pengen pakai PID untuk sistem ini, ternyata tidak cocok. Jadi harus tahu dulu constraint atau kendala-kendala dari setiap teknik. Bahkan teknik cerdas juga ada keterbatasan. Nah, jadi kita ketika mendesain satu kendali itu pasti ada keterbatasan. Nah, kemudian desain kendali konvensional modelkan sistem secara makro dengan aturan proses. Itu model dapat digambarkan sebagai model matematis. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan state space model. Udah tahu deh state space modelnya? Enggak tahu. Ini semester ini udah ngambil dasar sistem kendali? Belum, Pak. Hah? Sudah ambil dasar sistem? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti nah ini nanti terminologi ini nanti kalian pakai ini. Harusnya di semester 5 sebenarnya. Ya. Jadi akhirnya alternatifnya model dapat diterapkan sebagai metode identifikasi. Kelebihannya ada berbasis pada matematika dasar, stabilitas, ketelitian aturan sangat baik, dapat dihubungkan dengan metode-metode lain. Oke ya. Persoalannya adalah model proses dengan basis matematis sering sulit diimplementasikan. Nah, ini yang berbasis matematika kadang-kadang sulit diimplementasikan, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Mungkin, tetapi untuk sistem-sistem yang punya kapasitas, misal microcontroller dengan kapasitas memori yang kecil, RAM yang kecil, itu kadang-kadang sulit untuk menerapkan sistem-sistem berbasis matematis. Lebih enak kadang-kadang menggunakan metode misal logika kendali, karena itu kan tidak ada perhitungan, tidak ada komputasi di situ, tetapi lebih pada misalnya sensornya membaca, maka output ini dihidupkan, dan itu lebih sederhana. Kalau model matematis itu kadang-kadang tidak semua microcontroller, sehingga kita menggunakan microcontroller yang mempunyai kapasitas tinggi, sehingga itu akan terkait dengan biaya microcontroller yang kita gunakan, karena harus kita menggunakan microcontroller yang lebih baik. Nah, identifikasi sistem sering tidak mungkin dilakukan. Hasil dari pengaturan biasanya kompleks dan stakeholder sulit untuk memahami. Ini saking rumitnya, kadang-kadang stakeholder tuh sulit memahami ini sistemnya bagaimana sih. Jadi dia perlu pemahaman atau mengetahui sedikit teori tentang sistem kendali modern tersebut. Yang mana itu hampir kadang-kadang tidak mungkin untuk di dunia praktis ya. Walaupun mungkin saja diterapkan. Nah, sekarang ini yang penting terkait mata kuliah ini. Nah, sistem cerdas itu apa? Sistem cerdas adalah sebuah sistem yang dapat tanggap terhadap input, masalah, pertanyaan ya yang diterima atau persepsi dari sistem. Jadi dia menanggapi, ada input, misalnya inputnya suhunya bagaimana, nanti sistemnya mengetahui bahwa suhu ini panas nih, suhu ini sangat panas, suhu ini enggak panas atau bagaimana. Nah, setelah mendapatkan input atau masalah atau pertanyaan tersebut, dia bisa bereaksi dengan memberikan output
atau masalah itu memberikan jawaban, atau pertanyaan itu memberikan solusi bagi sistem tersebut dengan kemampuan pengambilan keputusan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jadi, ini yang harus perlu digarisbawahi, sebaik yang dilakukan oleh manusia. Karena dia mengadopsi kemampuan manusia, jadi term-term itu atau terminologi yang digunakan ataupun konsepnya itu sedikit menyerupai ya, hampir bukan sedikit, tetapi hampir menyerupai dengan yang dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang diambil dari sistem kedokteran, biologi dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini, ya kita lihat itu persepsi informasi itu dideteksi. Ada perangkat deteksi, ya. Ada prosesor bahasa alami. Jadi kalau misalnya yang ditangkap itu adalah bahasa tegas, misalnya angka atau nilai tegangan. Nah, tegangan ini harus diproses dulu sehingga menghasilkan bahasa alami. Jadi bahasa alami. Misalnya sensor suhu, tidak mungkin mikrokontroller atau kontroler hardware yang ada tuh di pabrikan itu langsung tahu baca suhu tuh, oh dapat suhunya sekian. Tentu secara generalnya kita bisa katakan begitu, tetapi secara teknisnya tidak segampang itu. Jadi temperatur ini harus dideteksi melalui sensor. Sensor ini keluarannya misal tegangan. Tegangan ini masuk ke mikro, sehingga perubahan dari suhu itu diterjemahkan dengan perubahan dari tegangan. Nah, mikro ini harus mengerti ketika perubahan tegangan sekian itu mengidentifikasikan suhu berapa gitu. Perubahan suhu berapa. Nah, perubahan suhu ini nanti yang setelah diproses sehingga diketahui bahwa ini adalah suhu sedang, suhu tinggi atau rendah, itu maka dia masuk ke dalam step berikutnya, itu task generator. Ya, task generatornya masuk. Nah, task generator ini dia lihat ke basis pengetahuan. Jadi ketika suhunya misalnya rendah, dia lihat ke basis pengetahuan. Ini ada kadang-kadang if then else misalnya. Aturan if then else. If suhu rendah, then misalnya naikkan daya pada AC. Nah, itu outputnya. Nah, ada daya pada AC pun nanti dikirim lagi ke proses bahasa alami. Kan tidak mungkin ini mikrokontroller itu tahu naikkan daya pada AC. Kan tidak mungkin juga diperintah seperti itu. Nah, naikkan misalnya dayanya jadi sekian, itu nanti diterjemahkan dayanya berapa. Sehingga itu yang nanti dikirim diset kepada misalnya air conditioning atau pengkondisi udara untuk bisa diterapkan bahwa tegangannya dayanya adalah sekian seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang metode sistem cerdas itu apa? Misalnya kendali cerdas, kecerdasan buatan, atau misalnya artificial intelligence, misalnya sistem pakar, ini expert system ya. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing yang sekarang banyak, misalnya kalian di Google tuh misalnya ada speech text ya. Speech text. Jadi speech text itu apa? Conversion. Jadi kalau kita ngomong, jadi dia langsung bisa mengetahui apa yang kita bicarakan tuh langsung diketik misalnya dalam berupa ketikan misalnya. Nah, itu kurang lebih seperti itulah kecerdasan buatan. Nah, kemudian pengenalan ucapan ini, speech recognition ya. Nah, itu mirip dengan tadi, robotika dan sistem sensor, computer vision. Nah, vision ini adalah seperti tadi, misalnya kita taruh kamera, itu bisa ketahui, oh ini macet banget nih, oh ini kurang macetnya. Nah, kemudian soft computing atau computational intelligence, itu misalnya 3 yang kita mungkin akan dikenalkan itu. Ada sistem fuzzy system, jaringan saraf tiruan, neural network, dan algoritma genetik algoritma ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu kurang lebih. Nah, jadi yang akan dikenalkan pada mata kuliah ini adalah ada 4. Pertama, sistem pakar atau expert system. Ini tapi pengenalan ya. Pengenalan artinya nanti kita tidak terlampau dalam, tetapi dengan mengetahui ini kalian sebenarnya sudah bisa mendesain, tetapi tidak karena apa, ini baru pengantar, jadi mungkin perlu nanti pendalaman lah. Nah, kemudian sistem fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetik. Nah, jadi kurang lebih itu kuliah kita ke depan ya.
Ada pertanyaan enggak kira-kira? Halo, ada pertanyaan? Saya berhenti merekam ya.